Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turadika wa turadihi wa tarudha biha anna ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillah fi hadzal yaum naltaqi marratan ukhra fi fasl al-awwal syariah wa ma'ana kitab fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Amla mufti Diyar al-Masriyah ya wa sanata'allam fi hadzal yaum amma yata'allaqu min ahkamil libasi waz zina lil mar'ah. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, kekuatan lahir dan batin, nikmat iman dan Islam, serta Allah istiqomahkan dan Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu Allah, serta kita bisa mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan sebelumnya telah kita jelaskan juga tentang ahkam libas zinah lil mar'ah ya. Kita telah mempelajari juga tentang kriteria berbusana bagi seorang wanita muslimah. Kemudian ada juga boleh tidak memakai make up, bedak, atau misalkan melakukan menghias halis, dan juga ada juga model yang tanpa busana dan segala macamnya. Kemudian pada hari ini yang akan kita pelajari adalah haddu wajhil mar'ah fil hijab ya, yaitu adalah batasan wajah bagi wanita gitu ya, yang harus ditutupi itu bagian yang mana saja. Hal yajibu 'alal mar'a satrul juz'il ladzi yabdu min asfalid duqni ila al-'unuqi bi'atibari annahu laysa minal wajhi am huwa minal wajhil mubahi kashfuh narju bayanil hukmi fi dzalika fi halati shalah wa kharijiha. Ya, kemudian di sini ada pertanyaan, apakah seorang wanita wajib menutup bagian dari bawah dagu ini sampai sebelum leher itu ya, karena bagi dia ini termasuk kepada wajah atau bukan, dia menanyakan kayak gitu ya. Kemudian bagaimana hukumnya aurat wanita ketika sholat dan juga di luar sholat ya. Maka jawabannya setelah kita ketahui sebelumnya adalah batasan aurat atau yang harus ditutup oleh seorang wanita adalah jami'u badaniha illa wajhiha wa kafaiha, adalah seluruh tubuh wanita itu aurat dan wajib ditutup karena itu merupakan sesuatu yang haram untuk dilihat yang bukan mahramnya gitu ya, kecuali apa? Kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan, zahiruha wa batiniha menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Nah, kemudian pertanyaannya di sini, batasan wajah itu dari mana ke mana, dari atas ke bawah, samping ke sampingnya itu sebelah mana saja yang dimaksudkan dengan wajah, dan wajah ini kan boleh ditampakkan gitu ya. Kemudian dalam sholat batasan aurat wanitanya itu seperti apa gitu ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa al-wajhu fil lughah, wajah secara bahasa adalah mustaqbal kulli syai', adalah sesuatu yang berada di depan dan terlihat di depan dan dalam segala sesuatu ya. Namanya juga wajah. Jadi adalah wajah itu merupakan mustaqbalnya di segala sesuatu. Wa hadduhu fi syar'i, kemudian batasan wajah yang disebutkan di syariat, kalau tulan secara panjangnya, ada tulan, ada ardon, ada panjang kali lebar. Secara panjangnya itu ma baina manabiti sya'ar ra'si aillati min sya'niha an yanbuta fiha sya'ar wa tahta muntahal lahyaini bi fathil lam 'ala al-masyhuri wa humal 'azaman alladhani yanbutu 'alaihim al-asnani sufla fa yadkhulu fil wajhi muntahal lahyaini ya. Jadi kalau secara panjangnya, bahwa yang disebutkan dengan wajah itu adalah di antara tempat yang biasanya tumbuh rambut di atas ini ya, sampai di bawah di ujung tulang dagu tulang dagu yang di sini, atau yang biasanya tumbuh janggut, atau juga adalah tulang yang mana di atasnya ini tumbuh gigi
bawah, maka ini disebutkan sebagai wajah dan bukan merupakan aurat gitu ya. Nah, kemudian kalau dari arudon, dari lebarnya atau dari segi sampingnya, wajah itu adalah mabainal udhunaini, adalah antara kedua telinga kanan dan kiri. Jadi di antara kedua telinga ini masih disebut dengan wajah. Maka ketika berwudu atau ketika berwudu, wajah itu harus dibasuh, yaitu di antara mabaina sya'rul ra'si hatta muntahal lahyaini bi fathil lam awil adhamanil ladani yanbutu alaihima al asnan as-sufla, ya, bisa difahami. Nah, kemudian berarti yang selain daripada itu atau yang ditanyakan di sini kan antara dagu bawah sini sampai kepada sebelum leher, ya, itu berarti dapat disimpulkan bahwa bukan merupakan bagian daripada wajah, maka wajib untuk ditutup ya ketika sholat gitu ya. Wa jumhurul fuqaha minal Hanafiyah wal Malikiyah wasyafi'iyah ala anna auratul lati yajibu 'alal mar'a satuha. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan juga adalah bagaimana hukum aurat seorang wanita dalam sholat ataupun di luar sholat. Menurut jumhur fuqaha atau kebanyakan fuqaha, menurut madhab Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i, bahwa aurat seorang wanita yang wajib ditutup ketika sholat ataupun di luar sholat yang adalah seluruh anggota tubuhnya atau seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ya, wadhabal Hanabilah, bahkan kalau Imam Hanabilah bahwa aurat seorang wanita yang sudah balik ketika sholat itu, ya, ketika dalam keadaan sholat adalah seluruh badannya kecuali mukanya saja. Jadi tangannya atau telapak tangannya ini wajib untuk ditutup. Kemudian kalau kaki, bagaimana hukumnya kaki itu? Kalau kaki itu fil qadamaini 'indal Hanafiyah riwayatani, ya, bahwa Imam Hanafi, kalau di madhab Hanafiyah ada riwayat yang menerangkan bahwa kedua telapak kaki seorang wanita ketika di dalam sholat itu bukan aurat, tapi ada juga yang mengatakan aurat ketika di luar sholat, ya, bisa difahami sampai di sini. Nah, jadi pada kesimpulannya di sini yang menjadi di bawah tulang dagu ini sampai sebelum leher bukan termasuk kepada wajah, maka wajib untuk ditutup ketika dalam keadaan sholat, ya. Tapi kalau misalkan kesusahan, kayak misalkan nenek ya sudah tua, terus nenek sudah kesusahan untuk menutupnya dan segala macam, atau keadaan darurat dan hambatannya, ya, adanya masyaqqah atau haraj, maka tidak apa-apa, ya, tetapi selama tidak menimbulkan fitnah atau tidak adanya sesuatu yang menjadi dosa bagi dirinya ataupun orang lain yang melihatnya. Karena pada dasarnya aurat itu merupakan adalah sesuatu yang bisa dilihatnya itu dari atas ataupun dari samping, maka itu bisa membatalkan sholat, ya, kalau misalkan keterusan untuk diperlihatkan atau terlihat, ya. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau misalkan ketika sholat terbuka sedikit auratnya, misalkan tanpa sengaja, hanya sebentar saja, misalkan kena angin dan sebagainya, ada yang mengatakan batal, tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa itu tidak batal, begitu ya. Bisa difahami sampai di sini. Mungkin untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Jadi lebih baiknya lagi bahwa ketika sholat itu harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, menutup aurat, ya, kemudian supaya untuk menghindari fitnah, dan ketika ada angin besar di sholat di masjid misalkan tidak terbuka, ya, yang menjadikan itu aurat. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Dan untuk tugasnya silahkan kumpulkan catatannya pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi ulumi masyaihina fid dharaini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hilaf. Apabila ada yang tidak jelas atau kurang jelas, silahkan ditanyakan kembali. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.